Baik, kita ke informasi pertama. Curah hujan tinggi, debit air Sungai Bondoyudo meningkat. Tingginya curah hujan sejak siang hingga malam kemarin di sejumlah wilayah, tak terkecuali di Kabupaten Jember, menyebabkan debit air Sungai Bondoyudo mengalami peningkatan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Jember bersiaga mengantisipasi hal buruk terjadi. Untuk mengetahui seperti apa bentuk antisipasi yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember, telah terhubung bersama kami PLT Sekretaris BPBD Jember, Bapak Heru Widakdo. Halo, selamat sore Pak Heru. Selamat sore. Ya, Pak Heru, saat ini Gakiper Sore tengah membahas di mana curah hujan yang cukup tinggi, debit air di Sungai Bondoyudo meningkat. Sejak siang kemarin Pak Heru hingga malam, seperti apa Pak debit air yang cukup tinggi di aliran Sungai Bondoyudo ini, Pak? Ya, saya mohon direvisi. Saya bukan PLT BPBD. Iya? Ada miliknya Pak Ikit. Sebenarnya adalah pimpinan kami, Kepala BPBD. Ya, Jadi saya sekretaris. Pak Heru Widakdo, Sekretaris BPBD Jember, seperti itu, Pak? Betul. Ya, baik. Nah, jadi tetap bahwa fungsi kami adalah tentang penjagaan, karena juga beberapa hari yang lalu kita melakukan apel dengan besar samping TNI, Polri, teman-teman relawan, seluruh komunitas-komunitas yang ada, walaupun itu dengan keterbatasan personil karena memang kita harus membatasi terkait dengan COVID atau pandemik ini. Untuk perlu diwaspadai, ada 3 sungai besar yang membentang di Kabupaten Jember. Mana saja, Pak? Sungai Tanggul, ya, kemudian ada Sungai Bedadung, dan ada sungai besar lagi adalah Sungai Mayang. Iya. Maka teman-teman sudah terbiasa untuk bagaimana pemantauan di Sungai Tanggul dan bagaimana pemantauan di beberapa sungai yang lain itu. Itu yang perlu diwaspadai, curah hujannya di mana. Maka sebenarnya itu bentuk mitigasi kami dalam rangka mengantisipasi sejak awal bagaimana kita cara menangani atau antisipasi ketika itu terjadi bencana yang modelnya hidrometeorologi. Baik, sejak siang kemarin Pak Heru hingga malam dari ketiga sungai besar di Jember, Sungai Tanggul, Sungai Bedadung, dan juga Sungai Mayang, apakah sudah ada laporan dari warga mengenai dampak dari curah hujan yang cukup tinggi ini, Pak Heru? Ya, kalau Sungai Tanggul kemarin ada luberan, dan luberan itu tidak terlalu lama lalu kita mewaspadai. Kita mengantisipasi hal yang terburuk ketika itu terjadi di wilayah barat. Kita mengatakan barat karena itu posisinya di Sungai Tanggul, namanya juga Sungai Tanggul. Nah, ini mapping kami sudah beberapa kali antara Semboro, Beragung, Jember Baru, karena di situ ada lagi namanya Sungai Jatiroto, yang perbatasan antara Jember dan Lumajang. Itu biasanya luberan, karena di situ juga ada luberan untuk akur buangan dari Sungai Tanggul itu sendiri. Namun tidak naik ke rumah warga seperti itu, Pak Heru? Nah, inilah kearifan lokal. Bahwa orang-orang Jember sebenarnya sejak dulu sudah luar biasa memahami hal itu. Sehingga bentuk mitigasinya apa? Kebanyakan wilayah-wilayah Semberagung itu masyarakatnya sudah menaikkan bangunan rumah. Nah, itu mitigasi kalau di dalam kebencanaan namanya mitigasi. Tapi itu adalah kearifan lokal yang ada di sana, bahwa ketika banjir mesti naiknya sekian, maka dia harus menaikkan rumah bangunannya seperti itu. Baik, dan saat ini memang curah hujan cukup tinggi Pak Heru sejak kemarin dan hingga saat ini. Apakah saat ini juga sudah ada laporan dari warga mengenai dampak dari hujan, Pak? Informasi yang kami dapat ada beberapa pohon tumbang, tapi teman-teman masih proses menuju ke TKP. Di wilayah mana Pak Heru? Wilayah Arjasa. Kebetulan
yang di wilayah Desa Kemuning Sari Kidul, Kemuning Sari. Menutup Kemuning Sari. akses jalan seperti itu Pak Heru? Saya kurang paham dengan itu, tapi begitu ada informasi bagaimana runtime-nya itu harus merespon dengan segera mungkin untuk melakukan tindakan. Baik, di musim penghujan seperti saat ini, upaya dari BPBD Jember untuk memitigasi bencana apa saja, Pak? Ini kan jenisnya hidrometeorologi. Jadi longsor, kemudian banjir bandang, banjir genangan, itu bagian daripada termasuk cuaca ekstrim, adanya angin dan sebagainya. Tentunya ini harus diwaspadai karena tetap kita melaksanakan sesuai instruksi pimpinan kami, baik Bapak Bupati maupun ke pimpinan kepala kami, bahwa upaya-upaya itu harus segera mungkin untuk melakukan baik sosialisasi atau menyampaikan ke komunitas-komunitas dalam rangka apa? Agar masyarakat waspada. Iya. Baik, jika bisa diinformasikan Pak Heru, di wilayah Kabupaten Jember ini titik mana saja Pak yang rawan banjir maupun rawan longsor? Ada beberapa memang, tentunya kebetulan saya nggak pegang data, tapi contoh sederhana banjir bandang itu terjadi pernah berpengalaman di Panti misalnya. Nah, titik itu karena pemicunya adalah atau triggernya itu adalah curah hujan, maka kita harus waspadai itu. Kemudian daerah mana lagi, misalnya daerah Silo biasanya longsor, daerah banjir genangan misalnya daerah Gumuk Mas, daerah Mboro, Berbaru, itu kan ada, kami memapping itu dalam rangka apa? Kecepatan kita dalam melakukan tindakan. Karena ini instruksi itu sebagai perintah bagi kami untuk melakukan tindakan. Baik, dan terakhir Pak Heru, silakan memberikan himbauan bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang berada di titik-titik rawan bencana. Silakan Pak. Terima kasih, terutama saudara-saudara saya yang ada di bantaran sungai. Apabila terjadi hujan yang terus-menerus, kita harus berupaya mewaspadai lingkungan kita yang ada di bantaran sungai. Nah, itu juga yang diwaspadai oleh saudara-saudara kita yang ada di lereng-lereng gunung atau lereng-lereng perbukitan. Itu nanti karena dikhawatirkan bahwa kejenuhan air bumi ini kadang-kadang berbeda-beda. Kita lihat bahwa tahun ini tidak ada kekeringan. Dan tentunya itu berpotensi untuk sliding ataupun longsor. Maka jangan panik, tetap tenang, sampaikan ke aparat yang sekeliling sana, sehingga kita bisa melakukan tindakan lebih cepat lagi dalam rangka mengantisipasi di wilayahnya masing-masing. Tapi yang paling penting, ketika terjadi hujan deras dan itu disertai angin, maka jangan berteduh, jangan berdiri di atas baliho atau papan reklame yang besar. Kemudian jangan berteduh di pohon-pohon yang besar atau bangunan-bangunan yang rapuh yang memang biasanya kita itu dalam perjalanan terus kemudian berteduh di situ. Maka hindari hal semacam itu dalam rangka mengurangi atau menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan. Gitu. Ya, baik. Bapak Heru Widakdo, Sekretaris BPBD Jember, terima kasih atas waktunya telah bergabung bersama kami di program Gatekeeper. Selamat sore, Assalamualaikum.